Bertemu lagi dengan saya dalam Frans Membahas. Kali ini narasumber saya adalah ASN Inspiratif tahun 2021 dari Direktorat Jenderal Pajak, Farhan Nur Rahman. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi, Pak. Sehat ya? Sehat, Alhamdulillah. Mas Farhan ini adalah lulusan STAN tahun 2005 ya? 2008, Pak. 2008. Bekerja sejak tahun 2008 dan sekarang bekerja di Direktorat P2 Humas, Direktorat Jenderal Pajak. Bisa cerita sedikit nggak, bagaimana nih Mas Farhan bisa menjadi ASN Inspiratif yang dipilih oleh Kemenpan RB ya? Ya. Baik, terima kasih Pak. Sebenarnya pada saat mengusulkan itu hanya saya mengusulkan tentang bagaimana apa yang sudah saya lakukan terkait pengelolaan media sosial di DJP sejak di Kering Pajak hingga sekarang, Pak. Kemudian saya expand untuk mengajar media sosial itu ke pihak luar. ASN maupun lembaga, dan saya membuka kelas itu dengan cuma-cuma atau tidak ada nominal yang harus dibayarkan untuk kelas tersebut, untuk ikut kelas tersebut. Berarti ini Mas Farhan ini orang di balik media sosialnya Dijen Pajak selama ini ya? Iya, bisa dibilang seperti itu, Pak. Dan kemarin sempat diwawancarai oleh Bu Menteri Keuangan langsung dan kayaknya agak grogi ya kemarin ya? Oh iya, grogi Pak. Baru kali ini bisa ngobrol dengan Bu Menteri. Iya. Terus apa sih yang menjadi latar belakang pemikiran kenapa waktu itu Kering Pajak hanya lewat telepon ya kalau nggak salah. Kemudian harus diekspand menjadi melalui media sosial. Karena sebenarnya nggak hanya Kering Pajak ya Pak. Semua itu saat ini mungkin bisa dilakukan di media sosial. Karena ini flashback sebelum di Kering Pajak. Ketika saya menjadi AR pun saya sudah medio 2011-2012 saya sudah melakukan penggalian potensi lewat media sosial. Yang mana saat itu mungkin orang belum terpikirkan untuk melakukan hal-hal seperti itu, Pak. Saya sempat memberikan semacam profiling beberapa wajib pajak besar yang di media sosial itu tampak dari harta dan sebagainya ya, itu. Ya itu sudah saya waktu itu karena saya masih di KPP saya berikan ke Kanwil data tersebut. Jadi sebenarnya media sosial pun dari dulu sampai sekarang untuk pajak itu bisa banyak banget Pak, nggak hanya Kering Pajak, nggak hanya Direktorat Jenderal Pajak. Kalau misalnya mau diperluas, sekarang mungkin modelnya open source intelligence kan OSIN, itu bisa juga digunakan Pak untuk penggalian potensi dan sebagainya. Jadi waktu awalnya tuh pada saat itu seperti apa tuh media sosialnya dikembangkannya dari awalnya cuma hanya yang pada saat di Kering Pajak itu? Dulu belum ada Pak, kemudian mungkin saya waktu itu ketika perekrutan saya menulis saya pengen mengembangkan Twitter Kering Pajak gitu. Karena memang waktu itu passion saya di media sosial udah dari dulu Pak. Saya main media sosial dari 2008 2009 masih di STAN, masih Friendster yang udah almarhum, MySpace itu saya punya akun-akunnya, dan kok kayaknya dari dulu sampai sekarang kan berkembang terus Pak ya dengan berbagai platform dan sebagainya. Itu kayak sayang kalau institusi sebesar DJP itu nggak memanfaatkan itu. Gitu. Terus awalnya pada saat mau mengembangkan itu ada semacam resistensi atau apa nggak? Pasti Pak kalau resistensi karena waktu kita mengembangkan baik 2015 sampai sekarang pun resistensi itu selalu ada karena media sosial itu kan hal baru Pak ya. Dan saya masih ingat dulu resistensinya itu ketika awal-awal di Dijen Pajak RI itu pasti soal gaya dan bahasa kan Pak. Mungkin Pak Frans juga ingat kita dulu kayak nyeleneh, tetapi kan memang kalau kita kulik lebih dalam memang target market kita tuh di usia itu Pak. Paling banyak wajib pajak kita orang pribadi kan di usia mungkin 25 sampai 34 ya. Dan disitulah kita bermain. Kita nggak bermain di area non itu kan Pak. Jadi ya memang kita harus menyesuaikan market kalau pengen berhasil. Sementara masih ada beberapa orang menganggapan bahwa itu adalah akun resmi yang harus dinas. Iya, gitu. Padahal kalau sekarang formal, gitu. Iya betul Pak. Dan sekarang kan saya lihat akun-akun pemerintah justru semakin cair kan. Kalau kita lihat, saya yang paling sampai sekarang yang paling kagum itu dengan Kementerian PUPR ya, yang begitu apa ya? Begitu lincah dan begitu dia bahkan memprofiling menterinya sendiri bisa sesantai itu gitu loh Pak. Nah dari situ mungkin juga karena adanya media sosial ini membuat lebih cair, jadi orang juga lebih mau untuk berkomunikasi ya dengan pemerintah ya. Jadi ada interaksi langsung. Betul. Dulu saya masih ingat Pak, banyak yang takut ya kalau ada komplain atau orang marah-marah di media sosial itu mungkin resistensinya itu takut ya. Kalau sekarang saya menganggap itu sebagai kesempatan karena
kita tuh bisa melihat di mana sih sebenarnya yang salah dengan cepat gitu loh Pak. Kalau misalnya ada KPP, saya sering Pak kalau ketika memantau media sosial itu melihat mention yang masuk, oh KPP ini, KPP ini. Kalau misalnya itu berlarut-larut kan justru nanti reputasi KPP-nya yang semakin jelek Pak. Justru itu sekarang bisa jadi bahan evaluasi juga sebenarnya. Iya, dan justru sekarang dengan seperti itu, dengan metode seperti itu ternyata KPP malah menyambut baik. Dari situ malah jadi cepat, mereka bisa dengan demikian kan mereka juga nggak perlu masuk ke pengaduan dan sebagainya, bisa diselesaikan sebelum ada pengaduan kan Pak. Betul. Nah terus setelah mengembangkan medsos di Dijen Pajak Kementerian Keuangan, kemudian kan bukan ngajar lah ya, mentoring ataupun apapun itulah namanya, sharing lah ya ke kementerian dan lembaga lain, terutama dari sisi pengelolaan media sosial. Itu apa yang melatar belakangi Mas Farhan sehingga mau melakukan itu? Karena saya lihat begini Pak, dulu saya melihat ya, kalau kita outstanding sendiri itu berarti reformasi birokrasi yang kita punya itu cuma parsial ya. Maksudnya kok kayaknya Kementerian Keuangan dan pajak doang yang maju, akhirnya ya udah kita coba pelan-pelan, PNS kan jejaring banyak Pak, kita coba mau nggak kita sharing, saya sharing deh nggak apa-apa, gitu-gitu Pak. Jadi niatnya memang agar yang lain itu juga ikut berkembang dan mengembangkan diri Pak, karena sebenarnya kalau saya lihat ya, saya petakan semangat dan kemauan itu ada Pak, cuma memang kendalanya memang banyak ya, ada yang soal dana, ada yang soal SDM, ada yang soal organisasi dan sebagainya. Cuma kan setidaknya kalau saya memberikan mentorship atau kelas, setidaknya mereka sudah punya basic yang pas, nanti ketika mengelola ke depan itu mereka sudah tahu harus ngapain gitu Pak. Jadi berbagi supaya maju sama-sama gitu ya? Iya Pak, karena kayak sedih ya kalau lihat kita maju sendiri sementara yang lain sebenarnya punya potensi tapi nggak dilakukan gitu. Nah tadi sudah sempat disinggung juga mengenai kendala dari kementerian lagi, ada soal SDM-nya, organisasi dan lain sebagainya. Kira-kira kan udah banyak nih pasti kementerian dan lembaga nih, bagaimana Mas Farhan memberikan solusi kepada mereka, misalnya terkait dana atau anggaran yang tidak mencukupi atau orangnya mungkin nggak ini gitu. Seperti apa tuh? Sebenarnya kalau dana dan itu mungkin kembali ke willingness mereka masing-masing ya Pak. Tapi saya coba mencontohkan bahwasanya ketika kita ngomongin kendala SDM misalnya, saya akan ngomongin diri saya sendiri, kan saya juga nggak punya background formal komunikasi. Saya dari ekonomi belajar sendiri gitu kan Pak. Nah kemudian kalau untuk soal organisasi ya memang itu nanti dikembalikan ke institusinya masing-masing, karena idealnya memang saya selalu membenchmark ke swasta ya Pak ya, atau ke BUMN yang besar, bahwasanya memang media sosial kalau di swasta atau di BUMN yang besar itu mereka adalah divisi tersendiri Pak, jadi mereka kuat banget. Itulah kenapa kalau kita mau mengejar mereka, kita tidak bisa melihat ke sesama pemerintahan. Yang harus kita lihat memang harus swasta. Dan itu kalau kita lihat misalnya startup berapa Pak divisi media sosialnya, mereka bisa puluhan ratusan orang hanya untuk mengurusi media sosial saja. Seperti itu, dan itulah kenapa mereka ekspansinya cepat sekali. Tapi tentu saja kalau di ASN kan beda ya. Iya itu. Kendala-kendala seperti itu. Kendalanya pasti seperti itu Pak. Nah pada saat sharing, tanggapan mereka seperti apa? Alhamdulillah Pak, mereka pelan-pelan mungkin bisa mengubah ya. Mungkin yang salah satu yang paling awal yang saya berikan sharing itu di Dijen Imigrasi ya Pak, dan alhamdulillah sekarang mereka ini banget ya, berkembang dan bagus banget. Secara baik secara visual maupun secara pesan itu mereka bagus banget di media sosialnya. Ya dari kepuasan tersendiri lah ya. Saya lihat wah keren nih idenya mereka, bahkan ide-ide yang mungkin belum kita pikirkan mereka justru sekarang udah eksekusi jadi dulu. Sebenarnya mereka cuma butuh trigger aja ya untuk supaya lompat gitu ya. Iya. Sehingga Mas Farhan masuk untuk memberikan semacam mentorship, setelah itu mereka langsung jalan sendiri. Iya, saya cuma waktu itu cuma satu kelas aja Pak, satu hari aja, kemudian saya berikan ini loh, kalau di pajak itu seperti ini, dan kalau di luar itu seperti ini, praktek yang seharusnya dilakukan. Akhirnya mereka bisa akselerasi sendiri. Kita filling the gap-nya itu ya. Iya Pak. Nah kalau secara keseluruhan nih, kalau misalnya ada teman-teman dari ASN lain yang mendengar di kementerian lagi yang belum sempat di-mentoring oleh Mas Farhan, kira-kira apa nih yang bisa dikembangkan dari medsos yang dimiliki oleh kementerian atau lembaga itu, yang paling dasar gitu?
yang paling dasar sebenarnya orientasinya itu dari visi misi, Pak. Kalau saya selalu bilang, kalau visi misinya itu bisa kita terjemahkan dalam bentuk feed atau dalam bentuk postingan media sosial, itu sebenarnya sudah tepat. Seperti di DJP kan salah satu visi misinya kan pelayanan, dan juga orientasinya juga ke pelayanan perpajakan. Nah, itu sepanjang kita bisa terjemahkan dalam media sosial, itu sebenarnya sudah ke arah yang benar, Pak. Dan ini yang penting, Pak. Tidak semua mungkin tidak semua institusi harus memiliki performa media sosial yang besar gitu, Pak, karena ada institusi kan stakeholdernya bukan masyarakat ya, stakeholdernya sesama akun pemerintahan. Nah, itu sebenarnya tidak jangan terpaku pada besarnya follower, karena itu nanti akan jadi bias, Pak. Sebenarnya seperti itu. Karena banyak juga yang masih nanya, kok nggak naik-naik followernya. Nah, saya lihat, oh, kamu kan stakeholdernya bukan masyarakat, jadi tidak perlu besar, tidak masalah. Jadi memang tergantung core business dan karakteristik dari masing-masing kementerian atau lembaga itu, institusinya lah ya. Oke. Sekarang agak sedikit pribadi nih, Mas Farhan. Kan waktu itu sempat mendampingi istri ya untuk sekolah S2 di luar negeri, dan Mas Farhan cuti di luar tanggungan negara ya? Cuti, Pak, ya. Cuti, terus apa yang didapat tuh selama itu? Kan nggak mungkin kan cuma mendampingin aja gitu. Saya juga sempat lihat tuh di media sosialnya kayaknya banyak kegiatannya. Saya bersyukur, Pak, karena pernah tinggal dan maksudnya bekerja ya. Jadi profesional di sana itu menyenangkan ya. Karena berapa tahun? 2 tahun ya? 2 tahun, Pak. Okay. Jadi awalnya saya jadi tour guide di perusahaan Australia, Pak. Kemudian tahun kedua karena pandemi berubah kan ya, jadi nggak bisa jadi tour guide lagi. Akhirnya saya kerja di perusahaan otomotif, di administrasi dan di gudangnya. Nah, itu saya lihat bagaimana orang Australia ini kalau dari sisi kerja itu sangat efisien, Pak. Jadi kalau contohnya gimana tuh? Nah, itu yang mungkin saya ke bawah sampai sekarang kali, Pak ya. Saya mencoba untuk seefisien mungkin kalau kerja. Jadi kalau jam 5 belum pulang itu diusir, Pak. Oh gitu. Jadi cara ngusirnya juga nggak ngusir yang itu, tapi memang mereka tiba-tiba jam 5 kurang semenit itu gudang udah ditutup, lampu udah mulai dimatikan. Jadi memang ya seharusnya memang seperti itu kan, Pak ya. Saya jadi belajar profesional bahwasanya profesional itu ya kamu harus tepat waktu dalam mengerjakan semuanya dari koridor jam memang kerja. Sudah selesai pekerjaannya. Dan memang sudah harus selesai, Pak, jam segitu. Jadi tidak ada karena kalau dari sana mikirnya kalau kita kerja itu satu rangkaian, Pak. Kalau ada satu aja yang molor, berarti kan satu rangkaian akan molor. Nah, seperti itu, Pak. Jadi saya mencoba setelah pulang saya mencoba harus seperti ini nih. Menerapkan ulang. Kalau pengalaman menarik selama menjadi tour guide? Saya jadi tour guide Raffi Ahmad, Pak. Oh, sempat ya? Iya, sempat waktu itu satu keluarga, dan melihat dengan dekat keluarga Raffi Ahmad yang begitu terbuka itu memang layak sih kalau beliau jadi salah satu top performer di Indonesia. Itu? Waktu itu ke Monhatem, Pak, itu resort ski ya, sekitar 5 jam dari kota. Sepi banget, itu memang salah satu yang paling jauh. Kenapa bisa dapat klien sebesar itu? Raffi Ahmad loh, bukan sembarangan. Kebetulan atau ada gimana? Waktu itu dari bos saya sih, Pak, yang assign ya. Dari bos, ini ada Raffi, kamu aja yang assign. Karena saya kan sebagai tour travel guide. Agent memang travel agent Australia? Ya, memang perusahaan Australia, tapi memang marketnya itu Indonesia dan Malaysia, Pak. Oh, oke. Jadi memang dia mengkhususkan ke market Indonesia dan Malaysia. Berarti beruntung ya? Iya, waktu itu saya bahkan masih di Indonesia udah dapat kerjaan itu, Pak. Gitu ya? Karena mungkin lihat profil saya yang sering jalan-jalan, mungkin saya apply langsung. Oke. Nah, ini menarik nih dari ini ya, dari pengalaman bekerja, pengalaman di luar pekerjaan juga. Nah, sekarang mungkin agak serius sedikit nih. Kira-kira dari sisi Mas Farhan lah ya, sebagai ASN, kan sudah terpilih sebagai ASN inspiratif. Yang notabene sebenarnya Mas Farhan ini kan pelaksana lah ya, bukan pejabat Pak Kasih atau Pak Kasubag dan lain sebagainya. Kira-kira ada nggak semacam sharing buat teman-teman yang ASN yang sekarang, terutama ASN muda nih, kaum milenial yang sedang meniti karir gitu. Jadi nggak mesti harus jadi pejabat dulu baru berprestasi gitu kan? Gimana tuh? Sebenarnya lebih ke ini, Pak. Banyak orang yang mungkin ya, atau ASN muda yang takut untuk menyampaikan ide. Jadi sebenarnya ide itu, kalau saya melihat sebuah organisasi itu butuh ide-ide baru ya.
karena dari ide-ide baru itulah organisasi bisa terus mengembangkan diri. Nah mungkin banyak yang masih malu-malu atau ragu untuk memiliki ide karena satu dan lain hal. Kalau bagi saya sih ide itu memang harus disampaikan Pak, harus benar-benar dibuka seluas-luasnya, tidak hanya sebagai ASN atau tidak hanya sebagai pelaksana, tetapi memang sebagai apapun ide-ide itu harus coba untuk diterjemahkan, karena pada satu titik kita akan begini Pak, akan berpikiran ya, kalau ide itu tidak dieksekusi ya itu hanya akan menguap jadi ide saja Pak. Jadi memang suatu saat kalau memang berani ya memang harus, kalau punya ide harus dikatakan, harus diwujudkan Pak. Nah ini menarik nih, karena mungkin sebagian besar dari pegawai-pegawai milenial itu kan masih baru ya. Iya. Terus kan melihat atasan kayaknya gimana gitu, nggak berani. Begitu dia berani, ternyata atasannya nggak setuju. Nah mungkin ada cara pola komunikasi atau cara approach yang kan Mas Farhan udah berhasil tuh mencetuskan ide-ide. Kan nggak, oke ide kita ngomong, tapi ternyata ditolak. Atau ide diterima tapi nggak dilaksanakan. Oh ya, saya terbiasa membuat deck sih Pak, proposal ya. Jadi saya sejak dulu, saya masih ingat 2012 itu saya bikin analis. Waktu itu bahkan DJP baru punya Facebook Pak. Saya sudah menerbitkan, saya kirimkan waktu itu lewat surat ke Direktorat P2 Humas. Saya kirimkan nih, saya punya ide untuk mengembangkan Twitter gini untuk DJP, itu sekitar 2012 atau 2013. Jadi sampaikan secara formal idenya ya? Sampaikan secara formal. Saya itu pikirnya begini, mungkin nggak dibaca juga nggak apa-apa, tapi setidaknya nanti orang akan tahu, oh mungkin akan ingat, 1-2 orang pasti akan ingat lah nama saya, oh ini pernah ngirim proposal gitu-gitu Pak. Iya. Seperti itu. Nah pernah nggak idenya ditolak, terus apa yang dilakukan? Sering sih Pak, kalau ide ditolak itu, tapi ya nggak apa-apa. Ide ditolak itu ya ada 2 yang bisa saya lakukan Pak. Yang pertama saya perbaiki idenya, kemudian saya usulkan lagi, atau kalau enggak ya memang ide itu mungkin belum relevan, kita taruh kotak, nanti ketika waktunya pas kita keluarkan lagi. Karena saya gimana Pak ya, kadang saya merasa pikiran saya ini terlalu liar ya, jadi kadang orang mungkin belum saatnya menerima gitu. Kayak dulu misalnya saya sempat 2017-2018 saya sempat ngomong ke Kak Ani mungkin waktu itu, Kak ini kalau saya kayak gini kan saya sebenarnya bisa kerja dari mana aja ya Kak, ya nggak perlu ke kantor. Kejadiannya baru sekarang kan Pak. Jadi kita bisa dari mana saja sebenarnya. Ya, jadi kalau punya ide harus disampaikan, dikeluarkan. Ya, kalaupun ditolak itu mungkin belum waktunya atau mungkin diperbaikin lagi. Ya, dan yang penting jangan putus asa kan ya. Betul Pak, karena apa ya Pak ya? Saya melihat orang itu ya dilihat dari bagaimana dia merespon kegagalan atau penolakan Pak. Kalau dia ditolak atau gagal tapi dia kemudian bisa recover dengan baik, nah itulah orang bisa melihat kualitas dirinya. Itu proses menuju naik kelas lah ibaratnya. Oke, terima kasih banyak nih Mas Farhan. Mudah-mudahan banyak yang terinspirasi, sebagaimana ASN inspiratif harusnya banyak menginspirasi. Terima kasih udah sharing ke kita. Mudah-mudahan ini juga menjadi pelajaran yang baik, bagaimana mengeluarkan ide, bagaimana mempertahankannya, dan juga bagaimana kalau ide-ide itu ditolak. Karena nggak selamanya kan jalan mulus ya. Iya betul. Mungkin orang melihatnya sekarang Mas Farhan sebagai ASN inspiratif, padahal beberapa tahun di belakangnya mungkin pergulatan yang sangat banyak. Makasih banyak Mas Farhan. Sampai ketemu lagi ya. Sampai ketemu.